اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan juga karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan sejuknya udara pagi, masih merasakan nikmatnya kesehatan, ya, masih merasakan berbagai macam kenikmatan yang tak terhitung nilainya, yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karenanya, wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mensyukuri kenikmatan tersebut di antaranya adalah dengan cara kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan itu, menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan tidak digunakan selain daripada perkara yang dihalalkan oleh Allah. Pendengaran pun demikian. Begitu juga kaki dilangkahkan kepada perkara-perkara yang baik, tidak kepada selainnya, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya juga. Ya, dari kenikmatan-kenikmatan tersebut sampailah hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa duduk bersama, ya, bertatap muka secara tidak langsung, yang kemudian di sini kita mencoba untuk sama-sama mempelajari salah satu daripada ilmu yang Allah dan Rasulnya anjurkan untuk pelajari. Para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berbicara tentang makharijul huruf, ya. Masih membaca atau masih berbicara tentang makharijul huruf, ya. Pembahasan terakhir kita sudah sampai di makhraj huruf nun, ya.
yang sebetulnya masih dalam pembicaraan tentang makhraj al-lisan ya. Bagian makhraj yang ketiga yaitu makhraj selanjutnya adalah makhraj huruf ra. Ya. Di halaman 21 kita masih menggunakan kitab tajwid praktis, ya, ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i di halaman 21. Huruf G, makhraj huruf ra. Ya. Sebelumnya kita ingatkan ya kepada para peserta sekalian atau pada ikhwah sekalian dimanapun Anda berada, eh, hendaknya kita senantiasa mengulang-ulang pelajaran ya. Karena ini di antara perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu ya. Jangan membiarkan perkara atau ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran yang telah berlalu ya hilang begitu saja, lewat begitu saja ya, sehingga akan disayangkan ketika kita melakukan sesuatu yang padahal kita sudah ketahui ilmunya namun tidak kita praktekkan dikarenakan lupa ya. Dikarenakan lupa ini sangat disayangkan. Karena memang di antara perkara yang menyebabkan sebuah ilmu itu lupa adalah kurang lebih ada dua perkara. Ya. Yang pertama adalah lupa itu sendiri ya, yang disebabkan karena perkara yang kedua yaitu tarkul mudzakarah ya. Meninggalkan pengulangan dalam belajar ya, yaitu tidak murajaah, meninggalkan murajaah dalam mempelajari sesuatu sehingga ilmu tersebut bisa hilang dan pergi dari diri kita. Ya, sehingga sekali lagi kita tekankan ya untuk senantiasa mengulang pelajaran-pelajaran yang telah berlalu, terus berlatih dan memperbanyak tilawah Al-Qur'anul Karim. Nah, kita lanjutkan pembahasan terakhir kita di makhraj huruf nun ya, yang sudah kita bahas cukup terperinci ya. Sudah kita bahas cukup terperinci. Maka selanjutnya adalah huruf ra. Huruf ra perlu diketahui bahwa eh, kita baca terlebih dahulu makhrajnya ya, definisi daripada makhraj huruf ra. Di sini ditulis ya atau tertulis makhraj huruf ra adalah awal punggung ujung lidah. Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas. Sekali lagi, awal punggung ujung lidah ya. Ditempelkan pada posisi gusi dua gigi seri atas ya. Sekali lagi ketika kita sedang membahas tentang makharijul huruf maka harusnya sudah terbayang ya. Ketika disebutkan sebuah bagian daripada lidah ya harusnya sudah terbayang di mana posisinya. Di manakah bagian lidah tersebut. Ya. Kalau di sini disebutkan awal punggung ujung lidah ya. Nah, maka harusnya kalau sudah ada kata ujung berarti harusnya sudah bisa kita ketahui ya. Ujung lidah adalah lidah bagian paling depan ya. Lidah bagian paling depan dan sebagiannya agak ke dalam ya. Ujung kalau kita ibaratkan jari atau tangan ini, jari-jari ini adalah lidah, maka ujung lidah berawal dari seperti tidak betul-betul di ujung sini tapi agak ke belakang sedikit. Ini awal daripada ujung lidah ya. Ujung lidah tidak hanya di paling ujung sini ya. Tapi agak ke dalam sedikit juga termasuk daripada ujung lidah. Nah, di sini disebutkan awal punggung. Ya, awal punggung. Punggung artinya apa?
punggung ya. Jadi permukaan daripada lidah. Ya. Permukaan daripada lidah. Kalau ini lidah misalnya, nah ini disebut dengan punggung lidah. Ya. Sebetulnya di gambar nggak ada itu. Ya, labas. Punggung lidah ya, ini punggung lidah disebutkan. Nah, ini ujung ya. Ujung lidah atau dari sini disebut dengan ujung lidah sampai ke depan, ke bagian paling depan, nah itu disebut dengan ujung lidah. Awal punggungnya sebelah mana? Nah, disebutkan awal punggung ujung lidah berarti dari dikatakan ra'sul lisan ya, kepala lidah. Ya, ra'sul lisan awal punggungnya. Nah, naik sedikit ya, naik sedikit kepada punggung, kepada bagian permukaan lidah ya. Kepada bagian permukaan lidah. Makanya kalau Ibnul Jazari di sini saya kasih catatan ya. Ada catatan Ibnul Jazari mengatakan makhraj huruf ra itu li dhahrin adkhalu ya. Nah, bagian punggung sedikit ke dalam ya. Jadi bagian lidah ya setelah huruf nun ya yudanihi ya, bagian lidah setelah makhraj huruf nun agak ke dalam sedikit di bagian punggung. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya bisa dilihat ya. Bisa dilihat di gambar kurang lebih. Dan insya Allah mudah. Ya. Insya Allah mudah dan bisa kita ketahui bersama karena hampir sama dengan huruf R pada bahasa kita. Hampir, tidak betul-betul sama. Ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Baik. Nah, setelah kita ketahui titik pertama ya atau komponen pertama, objek pertama yang digunakan untuk mengucapkan huruf ra adalah tadi punggung ujung lidah ya. Ujung lidah bagian punggungnya agak masuk sedikit ke dalam atau bagian permukaan lidahnya. Kemudian ditempelkan kepada posisi gusi gigi seri atas ya. Gusinya perhatikan. Gusi 2 gigi seri atas ya. Nah, disitulah letak daripada dikeluarkannya huruf ra. Sebetulnya ya, huruf lam, nun dan ra ini masih satu pembahasan ya, masih bisa dikatakan satu titik. Ya, masih dikatakan satu titik. Kenapa? Karena masih dalam pembahasan ujung lidah ya. Ujung lidah dan ini memang bagian yang paling ujung kemudian yang ditempelkan kepada gusi gigi seri ya. Masih ditempelkan kepada gusi. Kalau nanti huruf to lebih turun lagi ya, sudah masuk kepada gigi serinya. Sudah masuk kepada atau menyentuh kepada gigi serinya. Adapun lam, nun dan ra ya, masih di bagian gusinya ya. Di bagian gusinya. Baik. Kemudian yang menjadi permasalahan di huruf ra ini adalah bagaimana cara mengucapkannya. Nah, ini adalah bagian yang cukup penting dalam pembahasan huruf ra ya. Cara mengucapkan huruf ra ya. Cara mengucapkan huruf ra adalah atau sebelum kita ucapkan ya, kalau kita mengacu kepada huruf R bahasa Indonesia ya, maka cara mengucapkan huruf ra dalam bahasa Al-Qur'an tidak demikian. Tidak betul-betul persis ya, seperti ini ya. Seperti R bahasa kita, tidak ya. Rumah, kursi ya. Kan bahasa kita mah bebas ya, R-nya kayak begitu juga nggak disalahkan. Ya. Yang penting tidak cadel, nah maka itu normal. Huruf R dibenarkan. Bahkan yang cadel pun terkadang dibenarkan. Labas, ya. Tidak juga seperti R-nya orang Inggris. Ya. Kalau R-nya orang Inggris apa? Cadel ya. Tidak ada getarannya. Kalau tidak salah, begitu ya. Ya, tidak ada R-nya. Tidak betul-betul bergetar seperti bahasa kita ya. Tidak begitu orang Inggris. Terus bagaimana tuh? Ya, huruf R bahasa Arab
atau bahasa Al-Qur'an. Ra-nya bahasa Al-Qur'an adalah ya, dia bisa dikatakan antara kedua bahasa tersebut, antara kedua bahasa tersebut, antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dikatakan bergetar, ya bergetar ya, tapi getarannya hanya sedikit. Dikatakan sehingga tidak dikatakan cadel juga ya. Jadi ar ar getarannya hanya di awal saja. Ro. Jadi tidak boleh ro. Nah, bisa dilihat ya. Bedakan antara ro dengan ro. Nah, getarannya tidak boleh terlalu banyak ya. Wa akhfi takriran ya idza tushaddadu, kata Ibnul Jazari. Huruf ra itu harus di akhfi takrirnya ya. Sifat takrir yang bergetar itu ya. Sifat pengulangan gerakan ya. Artinya getaran itu, R-nya. Nah, sifat tersebut akhfi ya, sembunyikan, samarkan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu nampak ya. Itu bertasydid ya. Yang bertasydid saja apa? Harus harus disembunyikan, harus disamarkan. Tidak boleh banyak-banyak getarnya, apalagi yang tidak bertasydid ya. Atau sukun, bahkan ketika berharokat maka tidak boleh terlalu berlebihan dalam sifat takrirnya ya. Sebetulnya ada gambar ya yang bagus ya, tapi saya lupa untuk share. Afwan. Iya. Nah, bagaimana cara untuk meminimalisir getaran ketika pengucapan huruf ra ya. Jadi huruf ra itu ketika dipanjangkan sukunnya tidak berbunyi ar, tidak begitu ya. Ar, tidak begitu. R-nya bahasa Al-Qur'an. Ketika disukunkan panjang, tapi ar, getarannya itu hanya di awal, kemudian sisanya suara yang keluar dari celah yang sempit. Ya. Sisanya adalah suara yang dikeluarkan dari celah yang sempit. Karena huruf ra itu sebetulnya ya, kalau antum bisa lihat di halaman bagian sifat itu halaman 27 ya, di sifat inhiraf nomor 4. Nah, ada gambar huruf ra di sebelah kanan. Ada gambar huruf lam dan ra di sebelah kanan tuh. Ya. Nah, itu adalah udara yang keluar ya. Udara yang keluar ketika titik-titik panah itu adalah gambaran udara yang dikeluarkan atau dikeluarkan ketika pengucapan huruf ra. Nah, antum bisa lihat di situ udara keluar melalui celah sempit. Kenapa? Karena dua sisi bagian ujung lidah itu ditempelkan ya. Kalau kita misalkan ini lidah ya, kemudian ya kalau misalnya ini lidah, 3 jari ini lidah, yang bergetar ya atau yang digerakkan itu hanya ujung lidahnya saja, hanya bagian tengahnya saja. Adapun dua sisi sampingnya dia tetap ditempelkan kepada gusi atas tadi. Ya. Sehingga inilah yang meminimalisir getaran menjadi tidak terlalu banyak. Ar, yang bergetar hanya bagian tengahnya saja. Sehingga suara keluar dari situ. Nanti ini sebetulnya pembahasan tentang sifat inhiraf ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Atau ini merupakan salah satu cara atau salah satu faktor yang menyebabkan getaran tidak terlalu banyak ya. Sehingga tidak dikatakan seperti bahasa kita ya. R di bahasa kita. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Huruf ra atau pengucapan huruf ra ya. Jadi sekali lagi ya, catatannya mungkin adalah tadi ya, tidak terlalu bergetar atau tidak terlalu tampak getaran ketika mengucapkan huruf ra, tapi jangan dicadel-cadelin ya. Jangan dicadel-cadelin. Bismillahirrahmanirrahim.
sampai hilang si getarannya. Tidak ya, masih ada hirro, hirro, tapi tidak terlalu tampak atau tidak terlalu banyak sifat takrirnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ya, cara pengucapan huruf ro ya, atau faktor lain yang perlu diperhatikan ketika mengucapkan huruf ro adalah masalah tebal dan tipisnya. Ya. Masalah tebal dan tipisnya huruf ro. Ya, di sini memang belum saatnya untuk dibahas sebetulnya. Ya. Belum saatnya untuk dibahas. Ya, tapi perlu kita singgung sedikit atau kita jelaskan sedikit tentang bahwa huruf ro ini ada kondisi di mana diucapkan tebal, ya. Atau pengucapannya tebal, ada juga kondisi di mana huruf ro ini dibaca tipis juga. Ya, ada dua kondisi. Ada ro tebal, ada juga ro yang tipis. Bisa kita lihat di gambar ya. Di mana perbedaannya? Ya. Perbedaannya adalah tentu saja sering kita sampaikan bahwa huruf ro ini atau setiap huruf yang tebal, maka apa? Cara menebalkannya adalah mengangkat pangkal lidah. Mengangkat lidah bagian pangkalnya. Ya. Kalau bingung antum, bagaimana cara mengangkat pangkal lidah ketika mengucapkan suatu huruf? Ya. Ditegangkan, agak ditegangkan di bagian lidah. Ya. Dia ngangkat sedikit. Sebetulnya mudah ya, kalau antum cari-cari tahu, mudah. Arro, 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 ro. Nah, kemudian di bagian yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan itu di mana bentuk lidah ketika pengucapan huruf ro yang tipis, ya. Ri, 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 ya, atau ru, 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 ru. Nah, ada juga dhammah. Ini pembahasan lain ya. Ya, ri, ya, itu pengucapan huruf ro yang tipis. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada kondisi di mana huruf ro dibaca tebal, ada juga kondisi ro dibaca tipis. Baik, adapun pembahasan tentang kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis, ini panjang lagi ya. Ada bab khusus sebetulnya di kitab ini, insya Allah kita akan bahas pada waktunya ya. Namun ketika huruf ro harus kita bahas mau tidak mau karena sering kita jumpai di surat-surat pendek. Secara umum adalah ya, huruf ro dibaca tebal ketika harokatnya ada di atas ya. Kalau huruf ro berharokat insya Allah mudah ya. Ketika harokatnya di atas, yang dimaksud adalah fathah ataupun dhammah, maka huruf ro pasti dibaca tebal. Adapun ketika dia kasroh atau harokatnya di bawah, maka pasti dia dibaca tipis. Mau bertasdid ataupun tidak ya, ro ketika berharokat kasroh maka dia pasti dibaca tipis ya. Begitu juga dengan dhammah dan fathah ya. Apapun kondisinya ya, baik dia bertasdid ataupun tidak, dia pasti dibaca tebal. Yang agak panjang itu pembahasannya ketika ro dia sukun. Ya, ini agak panjang sedikit ya. Insya Allah kita bahas di tempatnya nanti di bab ro sendiri. Baik. Itulah kurang lebih pembahasan tentang makhraj daripada huruf ro ya. Sekarang kita coba ucapkan ya bagaimana atau praktekkan bagaimana cara pengucapan huruf ro. Baik, antum bisa silahkan ikuti ya. Ikuti bagaimana cara pengucapannya, menyesuaikan atau mengacu kepada pelajaran ya atau materi yang baru saja kita bahas. Baik. Saya ulang terlebih dahulu ya poin-poin yang perlu diperhatikan ketika pengucapan huruf ro ya. Yang pertama adalah huruf ro tidak seperti bahasa kita ya. Getarannya tidak terlalu banyak.
Juga tidak cadel ya, tidak terlalu banyak getarannya dan tidak cadel juga ya, tidak dicadel-cadelin ya ibaratnya. Tetap ada getaran tapi tidak terlalu nampak ya. Terdengar ya, betul terdengar tapi tidak terlalu nampak ya. Sehingga membuat kita perlu berhati-hati atau perlu memperhatikan sifat takrir ketika pengucapan huruf ra ya. Adapun cara ya meminimalisir getaran tersebut atau sifat takrir tersebut adalah dengan cara apa tadi? Menempelkan apa? Kedua sisi bagian ujung lidah ya. Jadi yang digunakan atau yang bergetar hanya bagian tengah ujung lidahnya saja ya. Adapun bagian sisi tetap menempel ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika pengucapan huruf ra adalah tebal dan tipisnya ya. Tebal dan tipisnya huruf ra. Baik, sekarang kita coba praktekkan bagaimana cara pengucapan huruf ra. Silahkan diikuti sebisa mungkin ya. Ra, 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 ri, ru. Nah, bedakan antara ru dengan ru. Ah, ru dengan ru. Bedakan ya. Karena memang di qiraah lain ya, di qiraah selain yang kita biasa baca ada kondisi di mana huruf ra dhammah dibaca tipis ya. Nah, makanya perlu dibedakan ya. Perlu jelas kita ini menebalkan apa menipiskan ya atau enggak jelas malah di tengah-tengah ya. Maka harus terbedakan, harus jelas dibaca tebalnya. Aro. Nah, silahkan ya diperhatikan. Aro. Ir. Ir. Iro. Nah, kalau ini ada ya. Iro. Uro. Arro. Arri. Arri. Arru. Ar. Ya, kurang lebih seperti itu cara pembacaan atau cara pengucapan huruf ra di berbagai kondisinya. Baik. Saya himbau ya kepada para ikhwah sekalian dimanapun antum berada, antum ketika atau kita sedang membahas tentang makharijul huruf, maka di situ butuh untuk melatih setiap huruf yang telah dipelajari untuk terus dilatih ya agar supaya eh, bisa mahir, bisa tepat secara pengucapan ya. Kemudian tidak hanya asal mengucap ya, tidak hanya asal mengucap tapi juga mengacu kepada materi-materi yang sudah kita sampaikan atau sudah kita bahas ya. Kemudian antum juga bisa lihat di halaman 44 ya. Di halaman 44 bagi yang punya kitabnya, di situ ada cara melatih apa? Pengucapan huruf ya. Latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid di situ tertulis. Saya nggak tahu ini nama metode apa ya namanya, tapi dari zaman baheula ada ya. Kalau yang dulu suka di TPA ini sering sekali kita dengar ya atau sering kita praktekkan. Saya nggak tahu metode apa ini ya. Tapi ini cukup mewakili berbagai kondisi pengucapan suatu huruf ya. Ada hurufnya difathahkan, dhammah dan kasroh, ada kondisi dimadkan, ada disukunkan dan seterusnya. Ya, ini cukup komplit ya. Cukup mewakili meskipun tidak betul-betul maksimal tapi ini dirasa cukup untuk melatih pengucapan suatu huruf ya di halaman yang keempat ya. Seluruh huruf yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas ya, maka kita perlu untuk mempraktekkan atau melatih ya dengan metode seperti ini minimalnya ya. Minimalnya dengan metode seperti ini. Dengan bimbingan akan lebih baik sebetulnya ya, dengan bimbingan akan lebih baik. Baik, sekarang kita coba ya huruf ra ya atau melatih huruf ra dan kayak sepertinya ya kita akan banyak mencoba mengacu dengan metode ini ya atau mengacu pada metode ini secara praktek.
Karena ini dirasa cukup baik ya atau sangat baik dalam melatih pengucapan suatu huruf. Baik. Sekarang kita coba ya menggunakan metode ini dengan mengucapkan huruf ra ya. Baik, silahkan diikuti ya. Ra ri ru ar. Ru rar ra ni rarna. Baik, perlu diperhatikan di sini juga ada beberapa hukum tajwid yang butuh ketelitian sebetulnya ya. Ada huruf atau apa tanwin yang bertemu dengan huruf setelahnya, maka ini perlu diperhatikan juga ya. Perlu diperhatikan. Ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf macam-macam ya, sehingga hukumnya pun macam-macam. Kalau bertemu dengan huruf ikhfa maka diikhfakan. Kalau bertemu dengan huruf idhar diidharkan. Kalau bertemu dengan huruf idgham maka diidghamkan ya. Di sini ternyata apa? Huruf ra termasuk huruf apa? Huruf hijaiyah. Ya, jelas huruf ra di sini termasuk daripada hukum idgham ya, ketika didahului oleh nun sukun ataupun tanwin. Jadi dibaca ru rar ra ya, diidghamkan ya. Kedua huruf tersebut diidghamkan sehingga menjadi seolah bertasydid ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, sekali lagi ru rar ra ni rarna. Minal murni marira. Minal murni marira ranira. Ya. Bagi yang belum terbiasa memang perlu melihat ya. Sekali lagi kita coba. Ra ri ru ar. Ru rar ra ni rarna. Minal murni marira ranira. Ya, kurang lebih seperti itu ya pengucapan huruf ra ya. Demikian mungkin materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan juga bisa difahami dengan baik sehingga bisa dipraktekkan secara maksimal. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti di sesi praktek atau sesi talaki ketika sekaligus mempraktekkan atau menyetorkan bacaan, bisa sekaligus ada pertanyaan. Baik, itu saja. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan Ustadz atas materinya. Dan selanjutnya untuk sesi praktek ya, untuk bimbingan kita persilahkan kembali Al Ustadz untuk membimbing kita dari praktek di surah Al-Ikhlas. Untuk itu kami persilakan ya Ustadz. Tafadhol masykurah Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat yang ketiga berarti ya. Menyelesaikan surat yang ketiga yaitu surat Al-Falaq. Sekali lagi kami ingatkan ya, jika antum menulis atau mencatat ya poin-poin yang kita sering himbau ya atau sering kita tekankan, maka itu akan lebih baik ya. Sehingga ketika mengulang surat-surat yang sudah berlalu ya secara teori ya seharusnya tidak terulang kesalahan yang sama ya. Tidak terulang kesalahan yang sama sehingga bacaan pun bisa maksimal ya. Secara prakteknya bisa maksimal ya. Dan kalau diulang-ulang secara terus-menerus maka ini akan sangat baik ya, akan bisa dilihat hasilnya. Baik.
Untuk kesempatan kali ini insyaallah pembahasan kita adalah di surat selanjutnya yaitu surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas ya. Surat pembahasan yang keempat di talaqi kita. Baik. Kita bahas terlebih dahulu atau kita contohkan terlebih dahulu, antum bisa ikuti semampunya ya, sebisa mungkin, dan saya harap bisa diperhatikan atau disimak dengan baik ya, disimak dengan seksama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, diperhatikan ya. Sekaligus dipraktekkan pembahasan yang baru kita bicarakan sebelumnya yaitu di huruf ra ya. Hirra, hirra, kalau antum perhatikan di situ tetap ada getaran tapi tidak terlalu nampak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Yang perlu kita peringatkan juga adalah tentang kesempurnaan dalam mengucapkan harakat suatu huruf ya. Jadi fathah dibaca fathah, kemudian perhatikan juga ketebalannya. Jangan sampai qul huwa wallah ya, karena ada huruf lam atau di lafzul jalalah sini ditebalkan memang ya, tapi wa-nya harusnya apa? Tetap ditipiskan ya. Huwa, huwallah, huwallah. Makanya jangan sering-sering memonyongkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf yang tebal ya. Inilah ya, jadi susah mau maju mundurnya. Huwallah, huwallah. Nah, jadi terlalu menebal ya. Baik, sekali lagi diperhatikan ya. Qul huwallah, huwa. Nah, makanya tarik sedikit saja sih kedua bibirnya biar tidak di depan sehingga menjadi tebal ya. Qul huwallahu ahad. Nah, Qul huwallahu ahad. baik. Yang perlu diperhatikan ya perkara selanjutnya dan di ayat-ayat setelahnya adalah huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah sekali lagi kemarin sering sekali terjadi ya. Yang mau talaqi ya, perhatikan terlebih dahulu penjelasannya ya. Jangan malah sibuk dengan teleponnya ya. Diperhatikan juga penjelasannya. Kemarin beberapa kali terjadi kesalahan yang sama berturut-turut
Ya, ini menunjukkan tidak memperhatikan ya penjelasannya terlebih dahulu. Ya. Kemarin beberapa kali ya hal yang sering terjadi atau kejadiannya berulang adalah di qalqalah ini ya, di sifat qalqalah sini ya, yaitu ketika di huruf qalqalah diucapkan ya, ahad, ahad yang perlu diperhatikan yang pertama adalah qalqalah tidak condong kepada salah satu harokat yang tiga ya. Tidak ahada, tidak seperti bunyi ahada, tidak seperti ahadi, tidak juga seperti ahadu ya. Itu kita lebihkan sedikit secara pengucapan ya. Tapi betul-betul sukun ahad, ahad, ahad ya. Biar memantul dengan sendirinya ya. Jangan kita pantulkan, kita dorong, tambahkan dorongannya. Ahad, tidak juga menjadi de ya. De yang dipaksakan, tapi ahad, ahad. Nah, mengalir begitu saja. Baik, kemudian poin berikutnya yang perlu diperhatikan ketika mengeluarkan atau mengucapkan sifat qalqalah ini adalah jangan telat dipantulkan ya. Ahad, ahad ya. Yang terjadi beberapa kali kemarin ya di pertemuan sebelumnya atau dua sebelumnya mungkin ya adalah di huruf qaf ini ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ah, telat mantulnya ya. Jangan telat seperti itu. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Ya. Sama ya di sini. Jangan terlambat. Sifat qalqalahnya jangan terlambat ya. Falaq langsung mantul. Khalaq. Khalaq mantul. Sama di surat Al-Ikhlas pun demikian dan juga yang lainnya. Ahad, ahad ya. Ada pengecualian di satu kondisi yaitu ketika huruf qalqalah yang diwaqaf di sini itu bertasydid. Ya. Nah, ini baru ada jeda sedikit sebelum dipantulkan ya. Seperti di surat Al-Lahab ya. Nanti yang insyaallah di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita bahas ya. Watab, watab. Nah, ini baru ada apa? Ditahan sejenak ya. Watab, tabbat yada abi lahabin watab. Watab. Tidak langsung mantul, kenapa? Karena ada tasydidnya. Dzalikal yaumul haqqo. Haqqo. Nah, ada jeda sebelum dipantulkan. Adapun ketika tidak bertasydid maka huruf qalqalah ya yang sukun tadi langsung dipantulkan. Ahad, falaq, khalaq dan seterusnya. Baik. Itu saja ya mungkin di ayat yang pertama. Silahkan kita baca kembali. Silahkan diikuti dengan seksama. Nah. Qul huwallahu ahad. Nah. Allahus samad. Baik, di sini juga perhatikan di hamzah yang pertama ya atau alif yang pertama Allah ya. Jangan Allah, Allah, Allah ya. Allah ini permasalahan yang cukup sering terjadi di khususnya orang Indonesia ya. Karena kalau dilihat bahasa Indonesia ini memang condong lebih tebal ya. Atau cenderung memang tebal ya ketika berbicara ya. Sebut saja ketika misalnya seorang mengucapkan masya Allah ya. Tidak jarang kita masya Allah semuanya jadi tebal. Ya maka tidak tepat kalau membaca Al-Qur'an seperti ini ya. Khususnya di lafdzul jalalah ya ketika didahului oleh huruf yang tipis maka tipiskan ya, tidak ikut menebal. Nah. Allahus samad. Nah, di sini perhatikan juga di qalqalahnya ya. Tadi selain fathah yang harus dijelaskan, ya harus ditipiskan, maka perhatikan juga di sifat qalqalah. Nah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam
Taib, di sini juga ada qalqalah ya. Bahkan ada qalqalah di tengah ya, yang disebut dengan qalqalah sughra ya. Qalqalah sughra itu berada di tengah kata atau tengah kalimat ya. Adapun qalqalah kubra yang berada di akhir waqaf ya. Baik, di sini ada lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa. Nah, di sini cukup sering kita jumpai ya di antara kesalahan yang terjadi ketika pengucapan huruf qalqalah khususnya yang sughra adalah seperti terputus. Lam yalid. Ah, seperti apa? Putus di sini. Lam yalid wa lam yulad. Ah, di sini seperti ada apa? Kesan jeda ya. Kesan betul-betul terpisah ya, betul-betul terpisah. Tidak perlu seperti itu ya, tidak perlu putus seperti itu. Langsung saja mengalir. Lam yalid wa lam yulad. Nah, Lam yalid wa lam yulad. sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Wa lam yakul lahu. Perhatikan di sini tulisannya apa? Yakun lahu. Ya atau enggak? Ya. Yakun lahu, ada nun di situ. Ya. Ada nun di situ, tapi ketika bertemu nun sukun bertemu dengan huruf lam maka dia diidghamkan. Idgham kamil di sini sebetulnya. Idgham kamil itu tidak menyisakan suatu sifat apapun di huruf yang pertama. Ya. Tidak meninggalkan sifat huruf yang pertama sedikit pun ya. Sehingga di sini tidak ada gunnah ya. Tidak yakun, nah sehingga tidak ada peran khaysyum di sini. Yakun lahu, tidak bunyinya tidak yakun lahu, tapi yakul ya, langsung masuk ke huruf lam seolah ditasydidkan. Yakul lahu ya, tidak ada khaysyum di sini, tidak ada gunnah, sifat gunnah. Kemudian kufuwa wan ya, kufuwa ya. Di sini juga huruf waw perlu dijelaskan dan diizharkan ya. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Walam yakul lahu kufuwan ahad. nah, kita ulangi dari awal ya, perhatikan kemudian dipraktekkan secara maksimal. Kita akan baca 2 kali ya, biar supaya tidak kemudian terlalu berfokus dengan telepon ini, gagang teleponnya. Saya khawatir sekarang udah bersiap nelpon beberapa orang ya, sehingga tidak memperhatikan peringatan-peringatan yang disampaikan. Dan betul lah ya, biasanya terjadi ketika di talaqi. Baik. Silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi kita harapkan bisa memaksimalkan secara praktek ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. Baik, kita beralih kepada sesi interaktif di setoran bacaan. Nah, silahkan. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita beranjak pada sesi interaktif bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini dari surah Al-Ikhlas. Silakan di 02286862637 ataupun jika punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas pada pagi hari ini, silakan bisa langsung melalui telepon ataupun di WhatsApp atau pesan singkat 0811227146. Selanjutnya kita coba angkat penelpon pertama yang masuk di 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zain Abdillah secara condong. Iya, Akhi Zain Abdillah, ahlan. Akhi Zain, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Diulangi, Afwan. Qul. Qul huwallahu ahad. Afwan, di huruf waw, huwanya si bibirnya jangan terlalu ke depan ya. Huwa, wa. Di awalnya saja. Wa, baru ditarik aja ya. Biar tidak jadi tebal ya. Akhi Zain. Nah, barakallahu fiik. Dicoba lagi. Qul huwallahu ahad. Labas. Nah. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Masya Allah. Sudah sangat baik ya, Akhi Zain. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Akhi Zain di Kiara Condong atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di pelajaran surah Al-Ikhlas pagi hari ini di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan 02286862637. Kita coba angkat penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Cijerah. Abu Albani di Cijerah ya, silakan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Afwan, diulangi. Qul huwallah. Di huruf ha-nya ya, Abu Albani, diperhatikan. Qul hu. Diperjelas hak besarnya di situ. Nah. Qul huwallahu ahad. Nah, yang kedua juga sama ya. Qul huwallahu. Hu. Nah. Qul huwallahu ahad. Nah, bas. Allahus samad. Nah, itu agak kecil ya. Hak yang besar. Kalau antum perhatikan di pembahasan makhraj halqi ya.
Dia makhrajnya berada di yang paling dasar ya. Ha, ha. Allahu. Allahus samad. Nah, Nah. Allahus samad. masih belum pas ya. Masih Nanti belum. dilatih labas. Nah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi walam yakun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La, di sini kufuwan a ya langsung. Kufuwan. Jangan kufuwan nggak ditahan dulu ya. Langsung ini idhar, tanwinnya di idhar ya, langsung kufuwan ahad. Nah, sekali lagi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tamam, ya, Masya Allah. Cukup baik. Jazakallah khair. Sami-sami. Jazakallah khair. Ya, syukran jazakallah khair kepada Abu Albani di Cijerah atas partisipasinya. Kita angkat kembali penelpon di 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rusdian, Ciburu. Wah, Akhir Rusdian, ahlan. Kemana aja nih Akhir Rusdian? Silahkan. Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, Masya Allah ya, Akhi Rusdian ya. Sudah cukup baik secara umum. Barakallah. Wafik barakallah, jazakallah khairan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Akhi Rusdian ya di Ciberem Cimahi atas partisipasinya. Ditunggu kembali di pekan selanjutnya di Tata Quran ya. Dan kita undang kembali antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini. Silahkan, kami sediakan layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 02286862637. Kita coba angkat penelpon selanjutnya. Halo. Halo, Ya, dengan siapa di mana? dengan Hafiz di Cipanji. Akhi Hafidh di Cipanji ya. Silahkan Akhi Hafidh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, Hafiz kurang dekat tuh handphonenya. Coba lebih dekat lagi. Kurang keras suaranya, kurang jelas. Ya, terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sekali lagi lam yalid, ulangi. Lam yalid wa lam yulad. Terus? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Akhi Hafiz ya. Perhatikan, nggak tahu nangkap nggak nih ya. Mudah-mudahan orang tuanya mendampingi. Ya, perhatikan ketika mengucapkan huruf qalqalah jangan ada penutupan kedua pita suara ya. Waduh,
Paham nggak Hafiz nih? Jadi lam yalid nya ini ya, kalau kita ini kan jangan dibegitukan ya. Yalid, yalid, biarkan saja sih udaranya tetap mengalir ya. Yalid walam yulad. Nah, yang Hafiz lakukan tadi lam yalid walam yulad. Tahu nggak bedanya ya? Antum bisa lihat bedanya ya. Jadi si pita suaranya jangan ditutup ya. Lid, jangan ditutup, tapi lid, lid, lid. Sehingga suaranya mantul, betul-betul mantul, keluar mengalir pure begitu ya, halus. Dicoba sekali lagi ya, lam yalid. Kalau faham dan bisa dipraktekkan mah enggak? Lam yalid walam yulad. Naam, lebih baik. Lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Naam, la bas ya. Cukup baik. Barakallahu fiik. Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Akhi Hafidh di Cipanji, Ciamplas ya atas partisipasinya. Dan selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini di Surah Al-Ikhlas. Silahkan telepon kami di 02286862637. Ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas di pagi hari ini, silahkan antum bisa telepon langsung 02286862637 ataupun melalui WhatsApp dan pesan singkat di 081122711476. Kita coba angkat kembali penelpon di 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Iis Cililin. Ustaz. Ibu Iis Cililin ya. Iya. Silakan jika ada pertanyaan Ibu. Ini mau menanyakan tentang huruf ro bila sukun gitu kan. Iya. Misalkan seperti muqtadir. Itu dibacanya tebal atau tipis? Baik. Ya, itu saja Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiik barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan, Ustaz. muqtadir ya. Baik. Ini urusannya dengan pembahasan di bab ro ya. Sebetulnya belum waktunya ya, tapi cukup penting juga untuk dibahas karena pas dengan pembahasan huruf ro. Ya, untuk kasus tadi ya muqtadir ya, muqtadir di sini kalau huruf ro sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, dan setelah huruf ro ini tidak ada huruf lagi, maka dia dibaca tipis ya. Muqtadir ya. Atau secara umum memang dibaca tipis ketika huruf ro atau ro sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasroh ya. Huruf ro sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasroh maka dibaca tipis ya. Ada pengecualian sebetulnya ya. Tapi secara umum dibaca tipis ya. Pengecualian ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah sebelumnya adalah ro sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, tapi kasroh aridoh, bukan kasroh asli ya. Seperti irji'i ya. Di sini bukan kasroh asli ya, atau hamzah wasol, biasanya didahului oleh hamzah wasol. Ya, didahului oleh hamzah wasol ya. Atau sebelumnya ya, huruf berharokat kasroh dan kasroh asli, tapi setelah huruf ro sukunnya adalah huruf isti'ala. Ya, aduh ini berat lagi ya. Seperti mirsada. Mirsada, maka ini dibaca tebal ya, tidak dibaca tipis lagi. Ya. Jadi dua itu pengecualian ya, ketika huruf ro sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka secara umum dibaca tipis. Kecuali di dua kondisi tadi ya, didahului oleh huruf yang berharokat kasroh tapi kasroh aridoh. Kasroh aridoh lagi apa ya? Kasroh yang bukan asli ya, atau didahului oleh hamzah wasol ya, maka dia dibaca tebal. Irji'i ya, kemudian ada lagi astagfirullah ya. Illa liman irtada.
illa liman irtada wa hum min khasyati. Ini bukan kasrah asli ya. Atau setelahnya ya ra sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah meskipun asli, tapi kalau setelah huruf ra sukunnya adalah huruf isti'la maka dibaca tebal seperti mirsada ya, mirsada dan seterusnya ya. Wallahu a'lam. Demikian. Nah, Semoga bisa bermanfaat bagi Ibu Lis di Cililin. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon di 0228686267. Halo. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dadat Sujatmika di Sariwangi. Iya, Bapak Dadat Sujatmika di Sariwangi ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. ya afwan Pak Dadat, perhatikan huwa ya, jangan huwallah, huwa tidak wo ya wawnya, tapi wa difathahkan. Nah, Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. la bas ya. Ya sudah cukup baik Pak Dadat ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran. Ya, Afwan. Ya, syukran jazakallah khair Pak Dadat Sujatmika atas partisipasinya. Dan selanjutnya kita beralih terlebih dahulu kepada peserta yang hadir di studio. Ada Bapak Bandi Abu Zaki. Silahkan Pak Bandi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Afwan, diulangi. Allah Qul huwallah, diulangi. Qul huwallahu ahad. Diperhalus lagi ya haknya. Ahad, ahad, kurang pas, kurang tinggi, kurang atas makhrajnya. Qul huwallahu ahad. Tamam. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Had sama ya. Sekali lagi walam Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. la bas ya. Nah, sudah cukup baik. Ya, next. Jazakallah khair Pak Bandi atas bacaannya. Selanjutnya kita undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini dari Surah Al-Ikhlas. Silakan kami sediakan layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Rumaisa di Depok. Abu Rumaisa di Depok ya. Silakan Abu Iya. Rumaisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Abu Rumaisa ya. Cuman dipertegas lagi suaranya ya, agak
Agak ini mungkin terlalu nyimak terlalu lama tadi, agak ngantuk mungkin Abu Rumaisa? Ah, Tidak juga ya? Baik. iya, Ustaz. Boleh kalau mau diulangi silahkan, lebih Oh, terlihat meyakinkan begitu bacanya. Iya, Silahkan. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, Masya Allah. Bacaannya sudah cukup baik Abu Rumaisa ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Oke, syukran Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair Abu Rumaisa di Depok atas partisipasinya, dan Abu Rumaisa di Depok menjadi penelpon terakhir di kesempatan program Tata Quran pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, tentunya kita mohon ikhtitam dari Al-Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullahu ta'ala. Silahkan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'd. Ya, tidak bosan-bosannya ya kami mencoba untuk mengingatkan sekaligus menekankan ya, untuk terus berlatih ya, untuk terus berlatih ketika ingin memiliki kualitas atau meningkatkan kualitas bacaan kita ya. Terus berlatih dengan sungguh-sungguh. Artinya antum bisa melihat catatan atau bisa melihat kitab kemudian mempraktekkannya ya, berusaha untuk mempraktekkannya sesuai dengan instruksi, sesuai dengan materi yang telah disampaikan, maka insya Allah secara berangsur kita bisa meningkat ya. Kualitas bacaan kita bisa betul-betul meningkat, dan inilah yang diinginkan ya setiap kita yang mengikuti kajian ini, setiap kita yang ingin belajar, yaitu peningkatan kualitas secara bacaan khususnya ketika praktek ya. Kemudian untuk menunjang suksesnya peningkatan kualitas tersebut tentu saja harus rajin-rajin bertilawah, sering-sering membaca Al-Qur'anul Karim sehingga mendapatkan feel-nya perasaan yang betul-betul klik gitu, nyaman ya. Betul-betul nyaman dalam membaca Al-Qur'an secara bacaan maksimal, ketika membacanya nyaman maka insyaallah bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat bagi kita semua sehingga bisa diamalkan secara maksimal. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran.